Nggak pakai digoreng tapi hasilnya tuh enak pakai banget. Teman-teman wajib banget nyobain menu ini untuk buka puasa atau sahur ya. Dijamin bakal leko banget, nambah-nambah nasi terus. Kalau makan sama menu ini bisa ditambahin dengan urap-urap sayur makin mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1 kilo ayam. Boleh pakai bagian dada ataupun paha. Untuk potongannya bebas, boleh gede, boleh kecil ya. Lanjut untuk ayamnya, aku langsung panggang aja di pemanggang bulat kayak gini. Kalau teman-teman mau pakai pemanggang arang boleh banget ya. Ini aku pakai yang ada aja praktis. Tinggal kita panggang-panggang. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata dan pastinya warnanya cakep kayak gini ya. Nah, karena aku pakai pemanggang teflon kayak gini, jadi apinya itu emang agak dikecilin, makanya lumayan agak lama. Karena kalau di tinggi apinya dia tuh malah gosong takutnya ya teman-teman dan gak rata matangnya. Nah, seperti ini warnanya udah cakep. Kita boleh angkat si ayamnya dan sisihkan ya. Tapi kalau teman-teman rasa masih kurang, boleh diterusin aja. Kalau menurut aku ini udah cukup ya. Langsung aja diangkat dan ini dia hasilnya. Super cakep warnanya ya. Lanjut siapkan untuk bumbu-bumbunya. Udah aku tuliskan di video. Untuk bumbunya simple aja. 4 butir kemiri, 1 potong jahe, 1 potong laos muda, 1 ruas kunyit, 1 buah tomat, 7 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, 10 buah cabai merah, dan 30 buah cabai rawit. Untuk cabai rawitnya boleh ditambah dan dikurangi sesuai dengan selera ya. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Lalu panaskan minyak dan kita tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Tambahin daun jeruk purut 3 lembar, 3 lembar daun salam, 1 batang serai, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh terasi bubuk, dan 1 buah gula merah ya. Kalau teman-teman mau tambahin gula pasir boleh ya, karena kadang ada yang suka masakan itu ditambahin gula pasir, tapi di sini aku nggak pakai. Lanjut, kalau bumbunya udah tanak, ayamnya boleh kita cemplungin ya. Tambahin air asam jawa dari 1 jempol asam jawa ya. Tambahin kecap manis juga 1 sampai 2 sendok teh sesuai dengan selera aja. Lanjut kita aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya tuh bener-bener meresap dan menyusut gitu ya. Teman-teman pasti sudah bisa menebak ya hari ini aku masak apa. Bener banget, aku tuh bikin ayam panggang bumbu rujak ya. Sebenarnya ini tuh bisa langsung dinikmati ketika udah matang ya. Tapi kalau teman-teman mau dipanggang lagi, boleh banget ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan selera. Kalau menurut aku ini tuh udah enak pakai banget, bumbunya udah ngeresep dan leko banget. Dan kalau di tempat aku biasanya makan ayam panggang bumbu rujak ini barengannya tuh sama urap-urap teman-teman. Enak pakai banget. Oke, kalau udah matang langsung aja kita pindahkan ke piring saji ya. Dan ini tuh siap untuk disajikan. Asli menu ini simple banget, bisa untuk buka puasa ataupun sahur ya, karena ini tanpa digoreng, jadi menurut aku pas banget. Tinggal nambahin untuk sayur pendampingnya, teman-teman boleh pakai urap-urap, boleh juga pakai cah kangkung ya. Menurut aku sama-sama enaknya. Gimana nih, saat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sudah dimasak berkali-kali tapi tetap aja nggak bosen. Gimana enggak menunya seenak kayak gini? Ini tuh mood booster banget ya. Mau dimakan pakai nasi anget-anget juga udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin dengan lauk pelengkap lainnya. Suka langsung aja yuk kita bikin. Pertama siapkan 1/2 kilogram baby cumi.
boleh dibuang kayak yang plastik-plastik di punggungnya cuminya ya. Kemudian kalau udah bersih, kita akan rebus aja sebentar. Nah, kayak gini. Tapi kalau teman-teman misalkan nggak mau cuminya itu direbus dulu, maunya langsung dimasak, boleh juga ya. Ini tuh tergantung selera aja. Kalau aku pilih tak rebus aja sampai mendidih pertama kayak gini, lanjut aku matikan apinya. Kita tirisin aja, lalu ini tuh siap untuk dimasak. Jadi kalau kita punya stok cumi yang banyak, misalnya mau dimasak separuh, ini tuh bisa ya, jadi nggak perlu simpan cumi dalam kondisi mentah ya, jadi direbus dulu nggak masalah. Lanjut kita goreng aja. Untuk bahan sambelannya ada 7 buah cabai keriting, 1 buah tomat, 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, dan 1 genggam cabai rawit. Untuk cabai rawitnya sih opsional, kalau teman-teman suka yang pedas banget dan mau hasilnya lebih banyak, cabai rawitnya boleh ditambah ya. Oke, tinggal dimasak aja sampai dia tuh empuk ya. Kalau udah tinggal kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita tunggu agak dingin aja, lalu kita akan ulek. Atau kalau teman-teman males ngulek, boleh ditunggu sampai dingin, masukkan ke dalam chopper aja. Nah, di sini mau aku ulek aja, masukkan ke dalam cobek. Kemudian kita boleh tambahkan garam ya, 1 sendok teh. Kemudian ada kaldu jamur 1 sendok teh dan setengah sendok teh gula pasir. Untuk gula pasirnya boleh di skip atau bisa diganti dengan gula merah ya, atau gula aren gitu. Lanjut diulek-ulek. Nah, aku uleknya kasar-kasar aja karena emang paling males ya teman-teman kalau disuruh ngulek pakai cobek. Tapi ya nggak masalah karena aku pengen dapat tekstur yang kasar-kasar gitu, jadi ya mending diulek aja daripada ngotor-ngotorin chopper, karena juga cuman sedikit untuk bahan sambelannya, kecuali bahan sambelannya banyak sih nggak masalah ya. Oke, kalau udah halus lanjut panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis gitulah ya sebentar. Sebenarnya ini numisnya nggak terlalu lama karena tadi kan cabenya udah kita goreng. Nah, lanjut si cuminya kita cemplungin lalu aduk-aduk sampai rata. Ini cuminya udah mengandung air ya teman-teman, jadi jangan ditambahin air lagi. Nah, ini tinggal kita masak sampai bener-bener udah keset gitu dan bumbunya meresap. Asli ini tuh wangi banget teman-teman. Oke teman-teman bisa lihat ya, ini bumbunya udah meresap banget dan aromanya benar-benar menggugah selera. Ini tuh dimakan bareng nasi putih anget-anget aja udah aduh bikin gagal diet, apalagi kalau ditambahin kayak lauk lain atau sayuran, beneran deh bisa kalap makanya. Oke, kalau udah matang langsung aja kita pindahkan ke piring saja atau ke mangkuk gitu ya. Sambal cumi yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini tuh sumpah super mantul banget. Ini termasuk salah satu menu yang sering banget di request sama anak-anak dan suami aku. Oke deh, ternyata beneran segampang dan sesimpel itu cara bikin menu mood booster ala aku hari ini. Gimana teman-teman, wajib banget nyobain ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa apa? Jangan lupa dicoba dan semoga suka resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, pedesan pertama aku pakai 1 ekor entok ya. Ini tuh beli entok yang masih agak muda ya. Jadi dia tuh nggak terlalu alot. Kemudian kita akan rebus untuk entoknya. Kalau teman-teman entoknya mau dibakar dulu biar kayak rambut-rambut halusnya hilang, boleh banget ya. Tapi ini mau aku rebus aja, nanti kalau direbus kan agak lunak. Misalnya ada rambut-rambutnya tinggal dicabutin. Jangan lupa ngerebusnya itu ditambahin daun jeruk purut dan daun salam. Kalau udah, kita panaskan minyak dan goreng sebentar si entoknya sampai dia itu berwarna kecoklatan kayak gini ya. Oke, kalau warnanya udah kecoklatan dan wangi kayak gini, boleh diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya siapkan bumbu-bumbu pedasannya. Ada 4 butir kemiri, 1 potong jahe, 10 siung bawang putih, 10 buah cabai rawit, 20 buah cabai keriting.
Kemudian ada 20 siung bawang merah. Lanjut bumbunya dimasukkan ke dalam chopper atau blender dan proses sampai halus gitu ya. Kalau bumbunya udah halus, panaskan minyak sedikit aja. Ini pakai bekas menggoreng entoknya tadi ya, cuman udah dikurangin. Lalu kita tumis sampai wangi. Jangan lupa tambahkan 1 potong laos yang digeprek, 1 batang serai, 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk purut. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak dan wangi ya. Selanjutnya kalau bumbunya udah wangi, kita boleh cemplungin si entoknya ya. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual entok, bisa diganti dengan bebek atau ayam gitu ya. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, kemudian ada setengah sendok teh gula pasir, boleh di skip kalau nggak suka. Lalu di sini biar warnanya cakep aku tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut gitu aja ya. Kalau bumbunya udah meresap, jangan lupa dibuangin untuk bumbu aromatiknya supaya nggak sampai kegigit sama anak-anak. Nanti bikin mereka trauma ya. Oke, langsung aja kita sisihkan biar bersih gitu ya. Kalau udah matang, langsung aja kita sajikan. Asli ini menggugah selera banget. Rica entok yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Gimana, sangat menggugah selera banget kan menu kita yang pertama ini. Jangan lupa untuk direkuk ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada menu apa lagi ya? Nggak pakai digoreng tapi hasilnya tuh enak pakai banget. Teman-teman wajib banget nyobain menu ini untuk buka puasa atau sahur ya. Dijamin bakal leko banget, nambah-nambah nasi terus. Kalau makan sama menu ini bisa ditambahin dengan urap-urap sayur, makin mantul ya. Oke, langkah pertama, siapkan 1 kilo ayam. Boleh pakai bagian dada ataupun paha. Untuk potongannya bebas, boleh gede, boleh kecil ya. Lanjut untuk ayamnya, aku langsung panggang aja di pemanggang bulat kayak gini. Kalau teman-teman mau pakai pemanggang arang boleh banget ya. Ini aku pakai yang ada aja, praktis. Tinggal kita panggang-panggang. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata dan pastinya warnanya cakep kayak gini ya. Nah, karena aku pakai pemanggang teflon kayak gini, jadi apinya itu emang agak dikecilin, makanya lumayan agak lama. Karena kalau di tinggi apinya dia tuh malah gosong takutnya ya teman-teman, dan gak rata matangnya. Nah, seperti ini warnanya udah cakep. Kita boleh angkat si ayamnya dan sisihkan ya. Tapi kalau teman-teman rasa masih kurang, boleh diterusin aja. Kalau menurut aku ini udah cukup ya. Langsung aja diangkat dan ini dia hasilnya, super cakep warnanya ya. Lanjut siapkan untuk bumbu-bumbunya. Udah aku tuliskan di video. Untuk bumbunya simple aja, 4 butir kemiri, 1 potong jahe, 1 potong laos muda, 1 ruas kunyit, 1 buah tomat, 7 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, 10 buah cabai merah, dan 30 buah cabai rawit. Untuk cabai rawitnya boleh ditambah dan dikurangi sesuai dengan selera ya. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Lalu panaskan minyak dan kita tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Tambahin daun jeruk purut 3 lembar, 3 lembar daun salam, 1 batang serai, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh terasi bubuk, dan 1 buah gula merah ya. Kalau teman-teman mau tambahin gula pasir boleh ya, karena kadang ada yang suka masakan itu ditambahin gula pasir, tapi di sini aku nggak pakai. Lanjut, kalau bumbunya udah tanak, ayamnya boleh kita cemplungin ya. Tambahin air asam jawa dari 1 jempol asam jawa ya.
Tambahin kecap manis juga 1 sampai 2 sendok teh sesuai dengan selera aja. Lanjut kita aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya tuh bener-bener meresap dan menyusut gitu ya. Teman-teman pasti sudah bisa menebak ya hari ini aku masak apa. Bener banget, aku tuh bikin ayam panggang bumbu rujak ya. Sebenarnya ini tuh bisa langsung dinikmati ketika udah matang ya. Tapi kalau teman-teman mau dipanggang lagi, boleh banget ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan selera. Kalau menurut aku ini tuh udah enak pakai banget, bumbunya udah ngeresep dan leko banget. Dan kalau di tempat aku biasanya makan ayam panggang bumbu rujak ini barengannya tuh sama urap-urap teman-teman. Enak pakai banget. Oke, kalau udah matang langsung aja kita pindahkan ke piring saji ya. Dan ini tuh siap untuk disajikan. Asli menu ini simple banget, bisa untuk buka puasa ataupun sahur ya, karena ini tanpa digoreng, jadi menurut aku pas banget. Tinggal nambahin untuk sayur pendampingnya, teman-teman boleh pakai urap-urap, boleh juga pakai cah kangkung ya. Menurut aku sama-sama enaknya. Gimana nih, saat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sudah dimasak berkali-kali tapi tetap aja nggak bosen. Gimana enggak, menunya seenak kayak gini. Ini tuh mood booster banget ya. Mau dimakan pakai nasi anget-anget juga udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin dengan lauk pelengkap lainnya. Tuh kan, langsung aja yuk kita bikin. Pertama siapkan setengah kilogram baby cumi. Boleh dibuang kayak yang plastik-plastik di punggungnya cuminya ya. Kemudian kalau udah bersih, kita akan rebus aja sebentar. Nah, kayak gini. Tapi kalau teman-teman misalkan nggak mau cuminya itu direbus dulu, maunya langsung dimasak, boleh juga ya. Ini tuh tergantung selera aja. Kalau aku pilih tak rebus aja sampai mendidih pertama kayak gini, lanjut aku matikan apinya. Kita tirisin aja, lalu ini tuh siap untuk dimasak. Jadi kalau kita punya stok cumi yang banyak, misalnya mau dimasak separuh, ini tuh bisa ya, jadi nggak perlu simpan cumi dalam kondisi mentah ya, jadi direbus dulu nggak masalah. Lanjut kita goreng aja. Untuk bahan sambelannya ada 7 buah cabai keriting, 1 buah tomat, 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, dan 1 genggam cabai rawit. Untuk cabai rawitnya sih opsional, kalau teman-teman suka yang pedas banget dan mau hasilnya lebih banyak, cabai rawitnya boleh ditambah ya. Oke, tinggal dimasak aja sampai dia tuh empuk ya. Kalau udah tinggal kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita tunggu agak dingin aja, lalu kita akan ulek. Atau kalau teman-teman males ngulek, boleh ditunggu sampai dingin, masukkan ke dalam chopper aja. Nah, di sini mau aku ulek aja, masukkan ke dalam cobek. Kemudian kita boleh tambahkan garam ya, 1 sendok teh. Kemudian ada kaldu jamur 1 sendok teh dan setengah sendok teh gula pasir. Untuk gula pasirnya boleh di skip atau bisa diganti dengan gula merah ya, atau gula aren gitu. Lanjut diulek-ulek. Nah, aku uleknya kasar-kasar aja karena emang paling males ya teman-teman kalau disuruh ngulek pakai cobek. Tapi ya nggak masalah karena aku pengen dapat tekstur yang kasar-kasar gitu, jadi ya mending diulek aja daripada ngotor-ngotorin chopper, karena juga cuman sedikit untuk bahan sambelannya, kecuali bahan sambelannya banyak sih nggak masalah ya. Oke, kalau udah halus lanjut panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis gitulah ya sebentar. Sebenarnya ini numisnya nggak terlalu lama karena tadi kan cabenya udah kita goreng. Nah, lanjut si cuminya kita cemplungin lalu aduk-aduk sampai rata. Ini cuminya udah mengandung air ya teman-teman, jadi jangan ditambahin air lagi. Nah, ini tinggal kita masak sampai bener-bener udah keset gitu dan bumbunya meresap. Asli ini tuh wangi banget teman-teman.
Oke teman-teman bisa lihat ya, ini bumbunya udah meresap banget dan aromanya benar-benar menggugah selera. Ini tuh dimakan bareng nasi putih anget-anget aja udah aduh bikin gagal diet, apalagi kalau ditambahin kayak lauk lain atau sayuran beneran deh bisa kalap makanya. Oke kalau udah matang langsung aja kita pindahkan ke piring saja atau ke mangkuk gitu ya. Sambal cumi yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini tuh sumpah super mantul banget. Ini termasuk salah satu menu yang sering banget di request sama anak-anak dan suami aku. Oke deh, ternyata beneran segampang dan sesimpel itu cara bikin menu mood booster ala aku hari ini. Gimana teman-teman wajib banget nyobain ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa apa? Jangan lupa dicoba dan semoga suka resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, pedesan pertama aku pakai 1 ekor entok ya. Ini tuh beli entok yang masih agak muda ya. Jadi dia tuh nggak terlalu alot. Kemudian kita akan rebus untuk entoknya. Kalau teman-teman entoknya mau dibakar dulu biar kayak rambut-rambut halusnya hilang, boleh banget ya. Tapi ini mau aku rebus aja, nanti kalau direbus kan agak lunak. Misalnya ada rambut-rambutnya tinggal dicabutin. Jangan lupa ngerebusnya itu ditambahin daun jeruk purut dan daun salam. Kalau udah, kita panaskan minyak dan goreng sebentar si entoknya sampai dia itu berwarna kecoklatan kayak gini ya. Oke, kalau warnanya udah kecoklatan dan wangi kayak gini boleh diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya siapkan bumbu-bumbu pedasannya. Ada 4 butir kemiri, 1 potong jahe, 10 siung bawang putih, 10 buah cabai rawit, 20 buah cabai keriting. Kemudian ada 20 siung bawang merah. Lanjut bumbunya dimasukkan ke dalam chopper atau blender dan proses sampai halus gitu ya. Kalau bumbunya udah halus, panaskan minyak sedikit aja. Ini pakai bekas menggoreng entoknya tadi ya, cuman udah dikurangin. Lalu kita tumis sampai wangi. Jangan lupa tambahkan 1 potong laos yang digeprek, 1 batang serai, 2 lembar daun salam dan 2 lembar daun jeruk purut. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak dan wangi ya. Selanjutnya kalau bumbunya udah wangi, kita boleh cemplungin si entoknya ya. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual entok, bisa diganti dengan bebek atau ayam gitu ya. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, kemudian ada setengah sendok teh gula pasir, boleh di skip kalau nggak suka. Lalu di sini biar warnanya cakep aku tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut gitu aja ya. Kalau bumbunya udah meresap jangan lupa dibuangin untuk bumbu aromatiknya supaya nggak sampai kegigit sama anak-anak, nanti bikin mereka trauma ya. Oke, langsung aja kita sisihkan biar bersih gitu ya. Kalau udah matang, langsung aja kita sajikan. Asli ini menggugah selera banget. Rica entok yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Gimana, sangat menggugah selera banget kan menu kita yang pertama ini. Jangan lupa untuk direkuk ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada menu apa lagi ya? Nggak pakai digoreng tapi hasilnya tuh enak pakai banget. Teman-teman wajib banget nyobain menu ini untuk buka puasa atau sahur ya, dijamin bakal leko banget, nambah-nambah nasi terus. Kalau makan sama menu ini bisa ditambahin dengan urap-urap sayur makin mantul ya.
Oke, langkah pertama siapkan 1 kilo ayam, boleh pakai bagian dada ataupun paha. Untuk potongannya bebas, boleh gede, boleh kecil ya. Lanjut untuk ayamnya, aku langsung panggang aja di pemanggang bulat kayak gini. Kalau teman-teman mau pakai pemanggang arang boleh banget ya. Ini aku pakai yang ada aja, praktis. Tinggal kita panggang-panggang. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata dan pastinya warnanya cakep kayak gini ya. Nah, karena aku pakai pemanggang teflon kayak gini, jadi apinya itu emang agak dikecilin, makanya lumayan agak lama. Karena kalau di tinggi apinya dia tuh malah gosong takutnya ya teman-teman, dan gak rata matangnya. Nah, seperti ini warnanya udah cakep. Kita boleh angkat si ayamnya dan sisihkan ya. Tapi kalau teman-teman rasa masih kurang, boleh diterusin aja. Kalau menurut aku ini udah cukup ya, langsung aja diangkat dan ini dia hasilnya, super cakep warnanya ya. Lanjut siapkan untuk bumbu-bumbunya, udah aku tuliskan di video. Untuk bumbunya simple aja, 4 butir kemiri, 1 potong jahe, 1 potong laos muda, 1 ruas kunyit, 1 buah tomat, 7 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, 10 buah cabai merah, dan 30 buah cabai rawit. Untuk cabai rawitnya boleh ditambah dan dikurangi sesuai dengan selera ya. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya, lalu panaskan minyak dan kita tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Tambahin daun jeruk purut 3 lembar, 3 lembar daun salam, 1 batang serai, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh terasi bubuk, dan 1 buah gula merah ya. Kalau teman-teman mau tambahin gula pasir boleh ya, karena kadang ada yang suka masakan itu ditambahin gula pasir, tapi di sini aku nggak pakai. Lanjut, kalau bumbunya udah tanak, ayamnya boleh kita cemplungin ya. Tambahin air asam jawa dari 1 jempol asam jawa ya. Tambahin kecap manis juga, 1 sampai 2 sendok teh sesuai dengan selera aja. Lanjut kita aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya tuh bener-bener meresap dan menyusut gitu ya. Teman-teman pasti sudah bisa menebak ya hari ini aku masak apa. Bener banget, aku tuh bikin ayam panggang bumbu rujak ya. Sebenarnya ini tuh bisa langsung dinikmati ketika udah matang ya. Tapi kalau teman-teman mau dipanggang lagi boleh banget ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan selera. Kalau menurut aku ini tuh udah enak pakai banget, bumbunya udah ngeresep dan leko banget. Dan kalau di tempat aku biasanya makan ayam panggang bumbu rujak ini barengannya tuh sama urap-urap teman-teman. Enak pakai banget. Oke, kalau udah matang langsung aja kita pindahkan ke piring saji ya. Dan ini tuh siap untuk disajikan. Asli menu ini simple banget, bisa untuk buka puasa ataupun sahur ya. Karena ini tanpa digoreng, jadi menurut aku pas banget. Tinggal nambahin untuk sayur pendampingnya. Teman-teman boleh pakai urap-urap, boleh juga pakai cah kangkung ya. Menurut aku sama-sama enaknya. Gimana nih, saat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sudah dimasak berkali-kali tapi tetap aja nggak bosen. Gimana enggak, menunya seenak kayak gini. Ini tuh mood booster banget ya. Mau dimakan pakai nasi anget-anget juga udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin dengan lauk pelengkap lainnya. Tuh kan, langsung aja yuk kita bikin. Pertama siapkan setengah kilogram baby cumi. Boleh dibuang kayak yang plastik-plastik di punggungnya cuminya ya. Kemudian kalau udah bersih, kita akan rebus aja sebentar. Nah, kayak gini.
Tapi kalau teman-teman misalkan nggak mau cuminya itu direbus dulu, maunya langsung dimasak, boleh juga ya. Ini tuh tergantung selera aja. Kalau aku pilih tak rebus aja sampai mendidih pertama kayak gini, lanjut aku matikan apinya. Kita tirisin aja, lalu ini tuh siap untuk dimasak. Jadi kalau kita punya stok cumi yang banyak, misalnya mau dimasak separuh, ini tuh bisa ya, jadi nggak perlu simpan cumi dalam kondisi mentah ya, jadi direbus dulu nggak masalah. Lanjut kita goreng aja. Untuk bahan sambelannya ada 7 buah cabai keriting, 1 buah tomat, 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, dan 1 genggam cabai rawit. Untuk cabai rawitnya sih opsional, kalau teman-teman suka yang pedas banget dan mau hasilnya lebih banyak, cabai rawitnya boleh ditambah ya. Oke, tinggal dimasak aja sampai dia tuh empuk ya. Kalau udah tinggal kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita tunggu agak dingin aja, lalu kita akan ulek. Atau kalau teman-teman males ngulek, boleh ditunggu sampai dingin, masukkan ke dalam chopper aja. Nah, di sini mau aku ulek aja, masukkan ke dalam cobek. Kemudian kita boleh tambahkan garam ya, 1 sendok teh. Kemudian ada kaldu jamur 1 sendok teh dan setengah sendok teh gula pasir. Untuk gula pasirnya boleh di skip atau bisa diganti dengan gula merah ya, atau gula aren gitu. Lanjut diulek-ulek. Nah, aku uleknya kasar-kasar aja karena emang paling males ya teman-teman kalau disuruh ngulek pakai cobek. Tapi ya nggak masalah karena aku pengen dapat tekstur yang kasar-kasar gitu, jadi ya mending diulek aja daripada ngotor-ngotorin chopper, karena juga cuman sedikit untuk bahan sambelannya, kecuali bahan sambelannya banyak sih nggak masalah ya. Oke, kalau udah halus lanjut panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis gitulah ya sebentar. Sebenarnya ini numisnya nggak terlalu lama karena tadi kan cabenya udah kita goreng. Nah, lanjut si cuminya kita cemplungin lalu aduk-aduk sampai rata. Ini cuminya udah mengandung air ya teman-teman, jadi jangan ditambahin air lagi. Nah, ini tinggal kita masak sampai bener-bener udah keset gitu dan bumbunya meresap. Asli ini tuh wangi banget teman-teman. Oke teman-teman bisa lihat ya, ini bumbunya udah meresap banget dan aromanya benar-benar menggugah selera. Ini tuh dimakan bareng nasi putih anget-anget aja udah aduh bikin gagal diet, apalagi kalau ditambahin kayak lauk lain atau sayuran, beneran deh bisa kalap makanya. Oke, kalau udah matang langsung aja kita pindahkan ke piring saja atau ke mangkuk gitu ya. Sambal cumi yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini tuh sumpah super mantul banget. Ini termasuk salah satu menu yang sering banget di request sama anak-anak dan suami aku. Oke deh, ternyata beneran segampang dan sesimpel itu cara bikin menu mood booster ala aku hari ini. Gimana teman-teman, wajib banget nyobain ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa apa? Jangan lupa dicoba dan semoga suka resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, pedesan pertama aku pakai 1 ekor entok ya. Ini tuh beli entok yang masih agak muda ya. Jadi dia tuh nggak terlalu alot. Kemudian kita akan rebus untuk entoknya. Kalau teman-teman entoknya mau dibakar dulu biar kayak rambut-rambut halusnya hilang, boleh banget ya. Tapi ini mau aku rebus aja, nanti kalau direbus kan agak lunak. Misalnya ada rambut-rambutnya tinggal dicabutin. Jangan lupa ngerebusnya itu ditambahin daun jeruk purut dan daun salam. Kalau udah, kita panaskan minyak dan goreng sebentar si entoknya sampai dia itu berwarna kecoklatan kayak gini ya. Oke, kalau warnanya udah kecoklatan dan wangi kayak gini, boleh diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya siapkan bumbu-bumbu pedasannya. Ada 4 butir kemiri, 1 potong jahe, 10 siung bawang putih, 10 buah cabai rawit, 20 buah cabai keriting. Kemudian ada 20 siung bawang merah. Lanjut bumbunya dimasukkan ke dalam chopper atau blender dan proses sampai halus gitu ya. Kalau bumbunya udah halus, panaskan minyak sedikit aja. Ini pakai
pakai bekas menggoreng entoknya tadi ya, cuman udah dikurangin. Lalu kita tumis sampai wangi. Jangan lupa tambahkan 1 potong laos yang digeprek, 1 batang serai, 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk purut. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak dan wangi ya. Selanjutnya, kalau bumbunya udah wangi, kita boleh cemplungin si entoknya ya. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual entok, bisa diganti dengan bebek atau ayam gitu ya. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, kemudian ada setengah sendok teh gula pasir, boleh di skip kalau nggak suka. Lalu di sini biar warnanya cakep aku tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut gitu aja ya. Kalau bumbunya udah meresap jangan lupa dibuangin untuk bumbu aromatiknya supaya nggak sampai kegigit sama anak-anak. Nanti bikin mereka trauma ya. Oke, langsung aja kita sisihkan biar bersih gitu ya. Kalau udah matang, langsung aja kita sajikan. Asli ini menggugah selera banget. Rica entok yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Gimana, sangat menggugah selera banget kan menu kita yang pertama ini. Jangan lupa untuk direkuk ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada menu apa lagi ya? Nggak pakai digoreng tapi hasilnya tuh enak pakai banget. Teman-teman wajib banget nyobain menu ini untuk buka puasa atau sahur ya, dijamin bakal leko banget, nambah-nambah nasi terus. Kalau makan sama menu ini bisa ditambahin dengan urap-urap sayur makin mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1 kilo ayam, boleh pakai bagian dada ataupun paha. Untuk potongannya bebas, boleh gede, boleh kecil ya. Lanjut untuk ayamnya, aku langsung panggang aja di pemanggang bulat kayak gini. Kalau teman-teman mau pakai pemanggang arang boleh banget ya. Ini aku pakai yang ada aja, praktis. Tinggal kita panggang-panggang. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata dan pastinya warnanya cakep kayak gini ya. Nah, karena aku pakai pemanggang teflon kayak gini, jadi apinya itu emang agak dikecilin, makanya lumayan agak lama. Karena kalau di tinggi apinya dia tuh malah gosong takutnya ya teman-teman, dan gak rata matangnya. Nah, seperti ini warnanya udah cakep. Kita boleh angkat si ayamnya dan sisihkan ya. Tapi kalau teman-teman rasa masih kurang, boleh diterusin aja. Kalau menurut aku ini udah cukup ya. Langsung aja diangkat dan ini dia hasilnya, super cakep warnanya ya. Lanjut siapkan untuk bumbu-bumbunya. Udah aku tuliskan di video. Untuk bumbunya simple aja, 4 butir kemiri, 1 potong jahe, 1 potong laos muda, 1 ruas kunyit, 1 buah tomat, 7 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, 10 buah cabai merah, dan 30 buah cabai rawit. Untuk cabai rawitnya boleh ditambah dan dikurangi sesuai dengan selera ya. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya, lalu panaskan minyak dan kita tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Tambahin daun jeruk purut 3 lembar, 3 lembar daun salam, 1 batang serai, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh terasi bubuk, dan 1 buah gula merah ya. Kalau teman-teman mau tambahin gula pasir boleh ya, karena kadang ada yang suka masakan itu ditambahin gula pasir, tapi di sini aku nggak pakai. Lanjut, kalau bumbunya udah tanak, ayamnya boleh kita cemplungin ya. Tambahin air asam jawa dari 1 jempol asam jawa ya. Tambahin kecap manis juga 1 sampai 2 sendok teh sesuai dengan selera aja. Lanjut kita aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya tuh bener-bener meresap.
dan menyusut gitu ya. Teman-teman pasti sudah bisa menebak ya hari ini aku masak apa. Bener banget, aku tuh bikin ayam panggang bumbu rujak ya. Sebenarnya ini tuh bisa langsung dinikmati ketika udah matang ya. Tapi kalau teman-teman mau dipanggang lagi, boleh banget ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan selera. Kalau menurut aku ini tuh udah enak pakai banget, bumbunya udah ngeresep dan leko banget. Dan kalau di tempat aku biasanya makan ayam panggang bumbu rujak ini barengannya tuh sama urap-urap teman-teman. Enak pakai banget. Oke, kalau udah matang langsung aja kita pindahkan ke piring saji ya. Dan ini tuh siap untuk disajikan. Asli menu ini simple banget, bisa untuk buka puasa ataupun sahur ya, karena ini tanpa digoreng, jadi menurut aku pas banget. Tinggal nambahin untuk sayur pendampingnya, teman-teman boleh pakai urap-urap, boleh juga pakai cah kangkung ya. Menurut aku sama-sama enaknya. Gimana nih, saat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sudah dimasak berkali-kali tapi tetap aja nggak bosen. Gimana enggak, menunya seenak kayak gini. Ini tuh mood booster banget ya. Mau dimakan pakai nasi anget-anget juga udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin dengan lauk pelengkap lainnya. Tuh kan, langsung aja yuk kita bikin. Pertama siapkan setengah kilogram baby cumi. Boleh dibuang kayak yang plastik-plastik di punggungnya cuminya ya. Kemudian kalau udah bersih, kita akan rebus aja sebentar. Nah, kayak gini. Tapi kalau teman-teman misalkan nggak mau cuminya itu direbus dulu, maunya langsung dimasak, boleh juga ya. Ini tuh tergantung selera aja. Kalau aku pilih tak rebus aja sampai mendidih pertama kayak gini, lanjut aku matikan apinya. Kita tirisin aja, lalu ini tuh siap untuk dimasak. Jadi kalau kita punya stok cumi yang banyak, misalnya mau dimasak separuh, ini tuh bisa ya, jadi nggak perlu simpan cumi dalam kondisi mentah ya, jadi direbus dulu nggak masalah. Lanjut kita goreng aja. Untuk bahan sambelannya ada 7 buah cabai keriting, 1 buah tomat, 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, dan 1 genggam cabai rawit. Untuk cabai rawitnya sih opsional, kalau teman-teman suka yang pedas banget dan mau hasilnya lebih banyak, cabai rawitnya boleh ditambah ya. Oke, tinggal dimasak aja sampai dia tuh empuk ya. Kalau udah tinggal kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita tunggu agak dingin aja, lalu kita akan ulek. Atau kalau teman-teman males ngulek, boleh ditunggu sampai dingin, masukkan ke dalam chopper aja. Nah, di sini mau aku ulek aja, masukkan ke dalam cobek. Kemudian kita boleh tambahkan garam ya, 1 sendok teh. Kemudian ada kaldu jamur 1 sendok teh dan setengah sendok teh gula pasir. Untuk gula pasirnya boleh di skip atau bisa diganti dengan gula merah ya, atau gula aren gitu. Lanjut diulek-ulek. Nah, aku uleknya kasar-kasar aja karena emang paling males ya teman-teman kalau disuruh ngulek pakai cobek. Tapi ya nggak masalah karena aku pengen dapat torin chopper, karena juga cuman sedikit untuk bahan sambelannya, kecuali bahan sambelannya banyak sih nggak masalah ya. Oke, kalau udah halus lanjut panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis gitulah ya sebentar. Sebenarnya ini numisnya nggak terlalu lama karena tadi kan cabenya udah kita goreng. Nah, lanjut si cuminya kita cemplungin lalu aduk-aduk sampai rata. Ini cuminya udah mengandung air ya teman-teman, jadi jangan ditambahin air lagi. Nah, ini tinggal kita masak sampai benar-benar udah keset gitu dan bumbunya meresap. Asli ini tuh wangi banget teman-teman. Oke teman-teman bisa lihat ya, ini bumbunya udah meresap banget dan aromanya benar-benar menggugah selera. Ini tuh dimakan bareng nasi putih anget-anget aja udah aduh bikin gagal diet, apalagi kalau ditambahin kayak lauk lain atau sayuran, beneran deh bisa kalap makanya.
Oke, kalau udah matang langsung aja kita pindahkan ke piring saja atau ke mangkuk gitu ya. Sambal cumi yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini tuh sumpah super mantul banget. Ini termasuk salah satu menu yang sering banget di request sama anak-anak dan suami aku. Oke deh, ternyata beneran segampang dan sesimpel itu cara bikin menu mood booster ala aku hari ini. Gimana teman-teman, wajib banget nyobain ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa apa? Jangan lupa dicoba dan semoga suka resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, pedesan pertama aku pakai 1 ekor entok ya. Ini tuh beli entok yang masih agak muda ya. Jadi dia tuh nggak terlalu alot. Kemudian kita akan rebus untuk entoknya. Kalau teman-teman entoknya mau dibakar dulu biar kayak rambut-rambut halusnya hilang, boleh banget ya. Tapi ini mau aku rebus aja, nanti kalau direbus kan agak lunak. Misalnya ada rambut-rambutnya tinggal dicabutin. Jangan lupa ngerebusnya itu ditambahin daun jeruk purut dan daun salam. Kalau udah, kita panaskan minyak dan goreng sebentar si entoknya sampai dia itu berwarna kecoklatan kayak gini ya. Oke, kalau warnanya udah kecoklatan dan wangi kayak gini, boleh diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya siapkan bumbu-bumbu pedasannya. Ada 4 butir kemiri, 1 potong jahe, 10 siung bawang putih, 10 buah cabai rawit, 20 buah cabai keriting. Kemudian ada 20 siung bawang merah. Lanjut bumbunya dimasukkan ke dalam chopper atau blender dan proses sampai halus gitu ya. Kalau bumbunya udah halus, panaskan minyak sedikit aja. Ini pakai bekas menggoreng entoknya tadi ya, cuman udah dikurangin. Lalu kita tumis sampai wangi. Jangan lupa tambahkan 1 potong laos yang digeprek, 1 batang serai, 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk purut. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak dan wangi ya. Selanjutnya kalau bumbunya udah wangi, kita boleh cemplungin si entoknya ya. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual entok, bisa diganti dengan bebek atau ayam gitu ya. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, kemudian ada setengah sendok teh gula pasir, boleh di skip kalau nggak suka. Lalu di sini biar warnanya cakep aku tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut gitu aja ya. Kalau bumbunya udah meresap, jangan lupa dibuangin untuk bumbu aromatiknya supaya nggak sampai kegigit sama anak-anak. Nanti bikin mereka trauma ya. Oke, langsung aja kita sisihkan biar bersih gitu ya. Kalau udah matang, langsung aja kita sajikan. Asli ini menggugah selera banget. Rica entok yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Gimana, sangat menggugah selera banget kan menu kita yang pertama ini. Jangan lupa untuk direkuk ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada menu apa lagi ya? Nggak pakai digoreng tapi hasilnya tuh enak pakai banget. Teman-teman wajib banget nyobain menu ini untuk buka puasa atau sahur ya. Dijamin bakal leko banget, nambah-nambah nasi terus. Kalau makan sama menu ini bisa ditambahin dengan urap-urap sayur, makin mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1 kilo ayam. Boleh pakai bagian dada ataupun paha. Untuk potongannya bebas, boleh gede, boleh kecil ya. Lanjut untuk ayamnya, aku langsung panggang aja di pemanggang bulat kayak gini.
Kalau teman-teman mau pakai pemanggang arang boleh banget ya. Ini aku pakai yang ada aja, praktis. Tinggal kita panggang-panggang. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata dan pastinya warnanya cakep kayak gini ya. Nah, karena aku pakai pemanggang teflon kayak gini, jadi apinya itu emang agak dikecilin, makanya lumayan agak lama. Karena kalau di tinggi apinya dia tuh malah gosong takutnya ya teman-teman, dan gak rata matangnya. Nah, seperti ini warnanya udah cakep. Kita boleh angkat si ayamnya dan sisihkan ya. Tapi kalau teman-teman rasa masih kurang, boleh diterusin aja. Kalau menurut aku ini udah cukup ya, langsung aja diangkat dan ini dia hasilnya, super cakep warnanya ya. Lanjut siapkan untuk bumbu-bumbunya, udah aku tuliskan di video. Untuk bumbunya simple aja, 4 butir kemiri, 1 potong jahe, 1 potong laos muda, 1 ruas kunyit, 1 buah tomat, 7 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, 10 buah cabai merah, dan 30 buah cabai rawit. Untuk cabai rawitnya boleh ditambah dan dikurangi sesuai dengan selera ya. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Lalu panaskan minyak dan kita tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Tambahin daun jeruk purut 3 lembar, 3 lembar daun salam, 1 batang serai, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh terasi bubuk, dan 1 buah gula merah ya. Kalau teman-teman mau tambahin gula pasir boleh ya, karena kadang ada yang suka masakan itu ditambahin gula pasir, tapi di sini aku nggak pakai. Lanjut, kalau bumbunya udah tanak, ayamnya boleh kita cemplungin ya. Tambahin air asam jawa dari 1 jempol asam jawa ya. Tambahin kecap manis juga 1 sampai 2 sendok teh sesuai dengan selera aja. Lanjut kita aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya tuh bener-bener meresap dan menyusut gitu ya. Teman-teman pasti sudah bisa menebak ya hari ini aku masak apa. Bener banget, aku tuh bikin ayam panggang bumbu rujak ya. Sebenarnya ini tuh bisa langsung dinikmati ketika udah matang ya. Tapi kalau teman-teman mau dipanggang lagi boleh banget ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan selera. Kalau menurut aku ini tuh udah enak pakai banget, bumbunya udah ngeresep dan leko banget. Dan kalau di tempat aku biasanya makan ayam panggang bumbu rujak ini barengannya tuh sama urap-urap teman-teman. Enak pakai banget. Oke, kalau udah matang langsung aja kita pindahkan ke piring saji ya. Dan ini tuh siap untuk disajikan. Asli menu ini simple banget, bisa untuk buka puasa ataupun sahur ya. Karena ini tanpa digoreng, jadi menurut aku pas banget. Tinggal nambahin untuk sayur pendampingnya. Teman-teman boleh pakai urap-urap, boleh juga pakai cah kangkung ya. Menurut aku sama-sama enaknya. Gimana nih, saat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sudah dimasak berkali-kali tapi tetap aja nggak bosen. Gimana enggak, menunya seenak kayak gini. Ini tuh mood booster banget ya. Mau dimakan pakai nasi anget-anget juga udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin dengan lauk pelengkap lainnya. Tuh kan, langsung aja yuk kita bikin. Pertama siapkan setengah kilogram baby cumi. Boleh dibuang kayak yang plastik-plastik di punggungnya cuminya ya. Kemudian kalau udah bersih, kita akan rebus aja sebentar. Nah, kayak gini.
Tapi kalau teman-teman misalkan nggak mau cuminya itu direbus dulu, maunya langsung dimasak, boleh juga ya. Ini tuh tergantung selera aja. Kalau aku pilih tak rebus aja sampai mendidih pertama kayak gini, lanjut aku matikan apinya. Kita tirisin aja, lalu ini tuh siap untuk dimasak. Jadi kalau kita punya stok cumi yang banyak, misalnya mau dimasak separuh, ini tuh bisa ya, jadi nggak perlu simpan cumi dalam kondisi mentah ya, jadi direbus dulu nggak masalah. Lanjut kita goreng aja. Untuk bahan sambelannya ada 7 buah cabai keriting, 1 buah tomat, 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, dan 1 genggam cabai rawit. Untuk cabai rawitnya sih opsional, kalau teman-teman suka yang pedas banget dan mau hasilnya lebih banyak, cabai rawitnya boleh ditambah ya. Oke, tinggal dimasak aja sampai dia tuh empuk ya. Kalau udah tinggal kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita tunggu agak dingin aja, lalu kita akan ulek. Atau kalau teman-teman males ngulek, boleh ditunggu sampai dingin, masukkan ke dalam chopper aja. Nah, di sini mau aku ulek aja, masukkan ke dalam cobek. Kemudian kita boleh tambahkan garam ya, 1 sendok teh. Kemudian ada kaldu jamur 1 sendok teh dan setengah sendok teh gula pasir. Untuk gula pasirnya boleh di skip atau bisa diganti dengan gula merah ya, atau gula aren gitu. Lanjut diulek-ulek. Nah, aku uleknya kasar-kasar aja karena emang paling males ya teman-teman kalau disuruh ngulek pakai cobek. Tapi ya nggak masalah karena aku pengen dapat tekstur yang kasar-kasar gitu, jadi ya mending diulek aja daripada ngotor-ngotorin chopper, karena juga cuman sedikit untuk bahan sambelannya, kecuali bahan sambelannya banyak sih nggak masalah ya. Oke, kalau udah halus lanjut panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis gitulah ya sebentar. Sebenarnya ini numisnya nggak terlalu lama karena tadi kan cabenya udah kita goreng. Nah, lanjut si cuminya kita cemplungin lalu aduk-aduk sampai rata. Ini cuminya udah mengandung air ya teman-teman, jadi jangan ditambahin air lagi. Nah, ini tinggal kita masak sampai benar-benar udah keset gitu dan bumbunya meresap. Asli ini tuh wangi banget teman-teman. Oke teman-teman bisa lihat ya, ini bumbunya udah meresap banget dan aromanya benar-benar menggugah selera. Ini tuh dimakan bareng nasi putih anget-anget aja udah aduh bikin gagal diet, apalagi kalau ditambahin kayak lauk lain atau sayuran, beneran deh bisa kalap makanya. Oke, kalau udah matang langsung aja kita pindahkan ke piring saja atau ke mangkuk gitu ya. Sambal cumi yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini tuh sumpah super mantul banget. Ini termasuk salah satu menu yang sering banget di request sama anak-anak dan suami aku. Oke deh, ternyata beneran segampang dan sesimpel itu cara bikin menu mood booster ala aku hari ini. Gimana teman-teman, wajib banget nyobain ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa apa? Jangan lupa dicoba dan semoga suka resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, pedesan pertama aku pakai 1 ekor entok ya. Ini tuh beli entok yang masih agak muda ya. Jadi dia tuh nggak terlalu alot. Kemudian kita akan rebus untuk entoknya. Kalau teman-teman entoknya mau dibakar dulu biar kayak rambut-rambut halusnya hilang, boleh banget ya. Tapi ini mau aku rebus aja, nanti kalau direbus kan agak lunak. Misalnya ada rambut-rambutnya tinggal dicabutin. Jangan lupa ngerebusnya itu ditambahin daun jeruk purut dan daun salam. Kalau udah, kita panaskan minyak dan goreng sebentar si entoknya sampai dia itu berwarna kecoklatan kayak gini ya. Oke, kalau warnanya udah kecoklatan dan wangi kayak gini, boleh diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya siapkan bumbu-bumbu pedasannya. Ada 4 butir kemiri, 1 potong jahe, 10 siung bawang putih, 10 buah cabai rawit, 20 buah cabai keriting. Kemudian ada 20 siung bawang merah. Lanjut bumbunya dimasukkan ke dalam chopper atau blender dan proses sampai halus gitu ya. Kalau bumbunya udah halus, panaskan minyak sedikit aja. Ini pakai
pakai bekas menggoreng entoknya tadi ya, cuman udah dikurangin. Lalu kita tumis sampai wangi. Jangan lupa tambahkan 1 potong laos yang digeprek, 1 batang serai, 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk purut. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak dan wangi ya. Selanjutnya, kalau bumbunya udah wangi, kita boleh cemplungin si entoknya ya. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual entok, bisa diganti dengan bebek atau ayam gitu ya. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, kemudian ada setengah sendok teh gula pasir, boleh di skip kalau nggak suka. Lalu di sini biar warnanya cakep aku tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut gitu aja ya. Kalau bumbunya udah meresap jangan lupa dibuangin untuk bumbu aromatiknya supaya nggak sampai kegigit sama anak-anak. Nanti bikin mereka trauma ya. Oke, langsung aja kita sisihkan biar bersih gitu ya. Kalau udah matang, langsung aja kita sajikan. Asli ini menggugah selera banget. Rica entok yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Gimana, sangat menggugah selera banget kan menu kita yang pertama ini. Jangan lupa untuk direkuk ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada menu apa lagi ya? Nggak pakai digoreng tapi hasilnya tuh enak pakai banget. Teman-teman wajib banget nyobain menu ini untuk buka puasa atau sahur ya. Dijamin bakal leko banget, nambah-nambah nasi terus. Kalau makan sama menu ini bisa ditambahin dengan urap-urap sayur makin mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1 kilo ayam, boleh pakai bagian dada ataupun paha. Untuk potongannya bebas, boleh gede, boleh kecil ya. Lanjut untuk ayamnya, aku langsung panggang aja di pemanggang bulat kayak gini. Kalau teman-teman mau pakai pemanggang arang boleh banget ya. Ini aku pakai yang ada aja, praktis. Tinggal kita panggang-panggang. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata dan pastinya warnanya cakep kayak gini ya. Nah, karena aku pakai pemanggang teflon kayak gini, jadi apinya itu emang agak dikecilin, makanya lumayan agak lama. Karena kalau di tinggi apinya dia tuh malah gosong takutnya ya teman-teman, dan gak rata matangnya. Nah, seperti ini warnanya udah cakep. Kita boleh angkat si ayamnya dan sisihkan ya. Tapi kalau teman-teman rasa masih kurang, boleh diterusin aja. Kalau menurut aku ini udah cukup ya. Langsung aja diangkat dan ini dia hasilnya, super cakep warnanya ya. Lanjut siapkan untuk bumbu-bumbunya. Udah aku tuliskan di video. Untuk bumbunya simple aja, 4 butir kemiri, 1 potong jahe, 1 potong laos muda, 1 ruas kunyit, 1 buah tomat, 7 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, 10 buah cabai merah, dan 30 buah cabai rawit. Untuk cabai rawitnya boleh ditambah dan dikurangi sesuai dengan selera ya. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya, lalu panaskan minyak dan kita tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Tambahin daun jeruk purut 3 lembar, 3 lembar daun salam, 1 batang serai, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh terasi bubuk, dan 1 buah gula merah ya. Kalau teman-teman mau tambahin gula pasir boleh ya, karena kadang ada yang suka masakan itu ditambahin gula pasir, tapi di sini aku nggak pakai. Lanjut, kalau bumbunya udah tanak, ayamnya boleh kita cemplungin ya. Tambahin air asam jawa dari 1 jempol asam jawa ya. Tambahin kecap manis juga 1 sampai 2 sendok teh sesuai dengan selera aja. Lanjut kita aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya tuh bener-bener meresap.
dan menyusut gitu ya. Teman-teman pasti sudah bisa menebak ya hari ini aku masak apa. Bener banget, aku tuh bikin ayam panggang bumbu rujak ya. Sebenarnya ini tuh bisa langsung dinikmati ketika udah matang ya. Tapi kalau teman-teman mau dipanggang lagi, boleh banget ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan selera. Kalau menurut aku ini tuh udah enak pakai banget, bumbunya udah ngeresep dan leko banget. Dan kalau di tempat aku biasanya makan ayam panggang bumbu rujak ini barengannya tuh sama urap-urap teman-teman. Enak pakai banget. Oke, kalau udah matang langsung aja kita pindahkan ke piring saji ya. Dan ini tuh siap untuk disajikan. Asli menu ini simple banget, bisa untuk buka puasa ataupun sahur ya, karena ini tanpa digoreng, jadi menurut aku pas banget. Tinggal nambahin untuk sayur pendampingnya, teman-teman boleh pakai urap-urap, boleh juga pakai cah kangkung ya. Menurut aku sama-sama enaknya. Gimana nih, saat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sudah dimasak berkali-kali tapi tetap aja nggak bosen. Gimana enggak, menunya seenak kayak gini. Ini tuh mood booster banget ya. Mau dimakan pakai nasi anget-anget juga udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin dengan lauk pelengkap lainnya. Tuh kan, langsung aja yuk kita bikin. Pertama siapkan setengah kilogram baby cumi. Boleh dibuang kayak yang plastik-plastik di punggungnya cuminya ya. Kemudian kalau udah bersih, kita akan rebus aja sebentar. Nah, kayak gini. Tapi kalau teman-teman misalkan nggak mau cuminya itu direbus dulu, maunya langsung dimasak, boleh juga ya. Ini tuh tergantung selera aja. Kalau aku pilih tak rebus aja sampai mendidih pertama kayak gini, lanjut aku matikan apinya. Kita tirisin aja, lalu ini tuh siap untuk dimasak. Jadi kalau kita punya stok cumi yang banyak, misalnya mau dimasak separuh, ini tuh bisa ya, jadi nggak perlu simpan cumi dalam kondisi mentah ya, jadi direbus dulu nggak masalah. Lanjut kita goreng aja. Untuk bahan sambelannya ada 7 buah cabai keriting, 1 buah tomat, 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, dan 1 genggam cabai rawit. Untuk cabai rawitnya sih opsional, kalau teman-teman suka yang pedas banget dan mau hasilnya lebih banyak, cabai rawitnya boleh ditambah ya. Oke, tinggal dimasak aja sampai dia tuh empuk ya. Kalau udah tinggal kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita tunggu agak dingin aja, lalu kita akan ulek. Atau kalau teman-teman males ngulek, boleh ditunggu sampai dingin, masukkan ke dalam chopper aja. Nah, di sini mau aku ulek aja, masukkan ke dalam cobek. Kemudian kita boleh tambahkan garam ya, 1 sendok teh. Kemudian ada kaldu jamur 1 sendok teh dan setengah sendok teh gula pasir. Untuk gula pasirnya boleh di skip atau bisa diganti dengan gula merah ya, atau gula aren gitu. Lanjut diulek-ulek. Nah, aku uleknya kasar-kasar aja karena emang paling males ya temen-temen kalau disuruh ngulek pakai cobek. Tapi ya nggak masalah karena aku pengen dapat tekstur yang kasar-kasar gitu, jadi ya mending diulek aja daripada ngotor-ngotorin chopper, karena juga cuman sedikit untuk bahan sambelannya, kecuali bahan sambelannya banyak sih nggak masalah ya. Oke, kalau udah halus lanjut panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis gitulah ya sebentar. Sebenarnya ini numisnya nggak terlalu lama karena tadi kan cabenya udah kita goreng. Nah, lanjut si cuminya kita cemplungin lalu aduk-aduk sampai rata. Ini cuminya udah mengandung air ya teman-teman, jadi jangan ditambahin air lagi. Nah, ini tinggal kita masak sampai bener-bener udah keset gitu dan bumbunya meresap. Asli ini tuh wangi banget teman-teman. Oke teman-teman bisa lihat ya, ini bumbunya udah meresap banget dan aromanya benar-benar menggugah selera. Ini tuh dimakan bareng nasi putih anget-anget aja udah aduh bikin gagal diet, apalagi kalau ditambahin
kayak lauk lain atau sayuran beneran deh bisa kalap makanya. Oke, kalau udah matang langsung aja kita pindahkan ke piring saja atau ke mangkuk gitu ya. Sambal cumi yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini tuh sumpah super mantul banget. Ini termasuk salah satu menu yang sering banget di request sama anak-anak dan suami aku. Oke deh, ternyata beneran segampang dan sesimpel itu cara bikin menu mood booster ala aku hari ini. Gimana teman-teman, wajib banget nyobain ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa apa? Jangan lupa dicoba dan semoga suka resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, pedesan pertama aku pakai 1 ekor entok ya. Ini tuh beli entok yang masih agak muda ya. Jadi dia tuh nggak terlalu alot. Kemudian kita akan rebus untuk entoknya. Kalau teman-teman entoknya mau dibakar dulu biar kayak rambut-rambut halusnya hilang, boleh banget ya. Tapi ini mau aku rebus aja, nanti kalau direbus kan agak lunak. Misalnya ada rambut-rambutnya tinggal dicabutin. Jangan lupa ngerebusnya itu ditambahin daun jeruk purut dan daun salam. Kalau udah, kita panaskan minyak dan goreng sebentar si entoknya sampai dia itu berwarna kecoklatan kayak gini ya. Oke, kalau warnanya udah kecoklatan dan wangi kayak gini, boleh diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya siapkan bumbu-bumbu pedesannya. Ada 4 butir kemiri, 1 potong jahe, 10 siung bawang putih, 10 buah cabai rawit, 20 buah cabai keriting. Kemudian ada 20 siung bawang merah. Lanjut bumbunya dimasukkan ke dalam chopper atau blender dan proses sampai halus gitu ya. Kalau bumbunya udah halus, panaskan minyak sedikit aja. Ini pakai bekas menggoreng entoknya tadi ya, cuman udah dikurangin. Lalu kita tumis sampai wangi. Jangan lupa tambahkan 1 potong laos yang digeprek, 1 batang serai, 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk purut. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak dan wangi ya. Selanjutnya kalau bumbunya udah wangi, kita boleh cemplungin si entoknya ya. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual entok, bisa diganti dengan bebek atau ayam gitu ya. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, kemudian ada setengah sendok teh gula pasir, boleh di skip kalau nggak suka. Lalu di sini biar warnanya cakep aku tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut gitu aja ya. Kalau bumbunya udah meresap, jangan lupa dibuangin untuk bumbu aromatiknya supaya nggak sampai kegigit sama anak-anak. Nanti bikin mereka trauma ya. Oke, langsung aja kita sisihkan biar bersih gitu ya. Kalau udah matang, langsung aja kita sajikan. Asli ini menggugah selera banget. Rica entok yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Gimana, sangat menggugah selera banget kan menu kita yang pertama ini. Jangan lupa untuk direkuk ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada menu apa lagi ya? Nggak pakai digoreng tapi hasilnya tuh enak pakai banget. Teman-teman wajib banget nyobain menu ini untuk buka puasa atau sahur ya. Dijamin bakal leko banget, nambah-nambah nasi terus. Kalau makan sama menu ini bisa ditambahin dengan urap-urap sayur, makin mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1 kilo ayam. Boleh pakai bagian dada ataupun paha. Untuk potongannya bebas, boleh gede, boleh kecil ya. Lanjut untuk ayamnya, aku langsung panggang aja di pemanggang bulat kayak gini.
Kalau teman-teman mau pakai pemanggang arang boleh banget ya. Ini aku pakai yang ada aja, praktis. Tinggal kita panggang-panggang. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata dan pastinya warnanya cakep kayak gini ya. Nah, karena aku pakai pemanggang teflon kayak gini, jadi apinya itu emang agak dikecilin, makanya lumayan agak lama. Karena kalau di tinggi apinya dia tuh malah gosong takutnya ya teman-teman, dan gak rata matangnya. Nah, seperti ini warnanya udah cakep. Kita boleh angkat si ayamnya dan sisihkan ya. Tapi kalau teman-teman rasa masih kurang, boleh diterusin aja. Kalau menurut aku ini udah cukup ya, langsung aja diangkat dan ini dia hasilnya, super cakep warnanya ya. Lanjut siapkan untuk bumbu-bumbunya, udah aku tuliskan di video. Untuk bumbunya simple aja, 4 butir kemiri, 1 potong jahe, 1 potong laos muda, 1 ruas kunyit, 1 buah tomat, 7 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, 10 buah cabai merah, dan 30 buah cabai rawit. Untuk cabai rawitnya boleh ditambah dan dikurangi sesuai dengan selera ya. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Lalu panaskan minyak dan kita tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Tambahin daun jeruk purut 3 lembar, 3 lembar daun salam, 1 batang serai, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh terasi bubuk, dan 1 buah gula merah ya. Kalau teman-teman mau tambahin gula pasir boleh ya, karena kadang ada yang suka masakan itu ditambahin gula pasir, tapi di sini aku nggak pakai. Lanjut, kalau bumbunya udah tanak, ayamnya boleh kita cemplungin ya. Tambahin air asam jawa dari 1 jempol asam jawa ya. Tambahin kecap manis juga 1 sampai 2 sendok teh sesuai dengan selera aja. Lanjut kita aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya tuh bener-bener meresap dan menyusut gitu ya. Teman-teman pasti sudah bisa menebak ya hari ini aku masak apa. Bener banget, aku tuh bikin ayam panggang bumbu rujak ya. Sebenarnya ini tuh bisa langsung dinikmati ketika udah matang ya. Tapi kalau teman-teman mau dipanggang lagi boleh banget ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan selera. Kalau menurut aku ini tuh udah enak pakai banget. Bumbunya udah ngeresep dan leko banget. Dan kalau di tempat aku biasanya makan ayam panggang bumbu rujak ini barengannya tuh sama urap-urap teman-teman. Enak pakai banget. Oke, kalau udah matang langsung aja kita pindahkan ke piring saji ya. Dan ini tuh siap untuk disajikan. Asli menu ini simple banget, bisa untuk buka puasa ataupun sahur ya. Karena ini tanpa digoreng, jadi menurut aku pas banget. Tinggal nambahin untuk sayur pendampingnya. Teman-teman boleh pakai urap-urap, boleh juga pakai cah kangkung ya. Menurut aku sama-sama enaknya. Gimana nih, saat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sudah dimasak berkali-kali tapi tetap aja nggak bosen. Gimana enggak, menunya seenak kayak gini. Ini tuh mood booster banget ya. Mau dimakan pakai nasi anget-anget juga udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin dengan lauk pelengkap lainnya. Tuh kan, langsung aja yuk kita bikin. Pertama siapkan setengah kilogram baby cumi. Boleh dibuang kayak yang plastik-plastik di punggungnya cuminya ya. Kemudian kalau udah bersih, kita akan rebus aja sebentar. Nah, kayak gini.
Tapi kalau teman-teman misalkan nggak mau cuminya itu direbus dulu, maunya langsung dimasak, boleh juga ya. Ini tuh tergantung selera aja. Kalau aku pilih tak rebus aja sampai mendidih pertama kayak gini, lanjut aku matikan apinya. Kita tirisin aja, lalu ini tuh siap untuk dimasak. Jadi kalau kita punya stok cumi yang banyak, misalnya mau dimasak separuh, ini tuh bisa ya, jadi nggak perlu simpan cumi dalam kondisi mentah ya, jadi direbus dulu nggak masalah. Lanjut kita goreng aja. Untuk bahan sambelannya ada 7 buah cabai keriting, 1 buah tomat, 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, dan 1 genggam cabai rawit. Untuk cabai rawitnya sih opsional, kalau teman-teman suka yang pedas banget dan mau hasilnya lebih banyak, cabai rawitnya boleh ditambah ya. Oke, tinggal dimasak aja sampai dia tuh empuk ya. Kalau udah tinggal kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita tunggu agak dingin aja, lalu kita akan ulek. Atau kalau teman-teman males ngulek, boleh ditunggu sampai dingin, masukkan ke dalam chopper aja. Nah, di sini mau aku ulek aja, masukkan ke dalam cobek. Kemudian kita boleh tambahkan garam ya, 1 sendok teh. Kemudian ada kaldu jamur 1 sendok teh dan setengah sendok teh gula pasir. Untuk gula pasirnya boleh di skip atau bisa diganti dengan gula merah ya, atau gula aren gitu. Lanjut diulek-ulek. Nah, aku uleknya kasar-kasar aja karena emang paling males ya temen-temen kalau disuruh ngulek pakai cobek. Tapi ya nggak masalah karena aku pengen dapat tekstur yang kasar-kasar gitu, jadi ya mending diulek aja daripada ngotor-ngotorin chopper, karena juga cuman sedikit untuk bahan sambelannya, kecuali bahan sambelannya banyak sih nggak masalah ya. Oke, kalau udah halus lanjut panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis gitulah ya sebentar. Sebenarnya ini numisnya nggak terlalu lama karena tadi kan cabenya udah kita goreng. Nah, lanjut si cuminya kita cemplungin lalu aduk-aduk sampai rata. Ini cuminya udah mengandung air ya teman-teman, jadi jangan ditambahin air lagi. Nah, ini tinggal kita masak sampai bener-bener udah keset gitu dan bumbunya meresap. Asli ini tuh wangi banget teman-teman. Oke teman-teman bisa lihat ya, ini bumbunya udah meresap banget dan aromanya benar-benar menggugah selera. Ini tuh dimakan bareng nasi putih anget-anget aja udah aduh bikin gagal diet, apalagi kalau ditambahin kayak lauk lain atau sayuran, beneran deh bisa kalap makanya. Oke, kalau udah matang langsung aja kita pindahkan ke piring saja atau ke mangkuk gitu ya. Sambal cumi yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini tuh sumpah super mantul banget. Ini termasuk salah satu menu yang sering banget di request sama anak-anak dan suami aku. Oke deh, ternyata beneran segampang dan sesimpel itu cara bikin menu mood booster ala aku hari ini. Gimana teman-teman, wajib banget nyobain ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa apa? Jangan lupa dicoba dan semoga suka resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, pedesan pertama aku pakai 1 ekor entok ya. Ini tuh beli entok yang masih agak muda ya. Jadi dia tuh nggak terlalu alot. Kemudian kita akan rebus untuk entoknya. Kalau teman-teman entoknya mau dibakar dulu biar kayak rambut-rambut halusnya hilang, boleh banget ya. Tapi ini mau aku rebus aja, nanti kalau direbus kan agak lunak. Misalnya ada rambut-rambutnya tinggal dicabutin. Jangan lupa ngerebusnya itu ditambahin daun jeruk purut dan daun salam. Kalau udah, kita panaskan minyak dan goreng sebentar si entoknya sampai dia itu berwarna kecoklatan kayak gini ya. Oke, kalau warnanya udah kecoklatan dan wangi kayak gini, boleh diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya siapkan bumbu-bumbu pedasannya. Ada 4 butir kemiri, 1 potong jahe, 10 siung bawang putih, 10 buah cabai rawit, 20 buah cabai keriting.
Kemudian ada 20 siung bawang merah. Lanjut bumbunya dimasukkan ke dalam chopper atau blender dan proses sampai halus gitu ya. Kalau bumbunya udah halus, panaskan minyak sedikit aja. Ini pakai bekas menggoreng entoknya tadi ya, cuman udah dikurangin. Lalu kita tumis sampai wangi. Jangan lupa tambahkan 1 potong laos yang digeprek, 1 batang serai, 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk purut. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak dan wangi ya. Selanjutnya kalau bumbunya udah wangi, kita boleh cemplungin si entoknya ya. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual entok, bisa diganti dengan bebek atau ayam gitu ya. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, kemudian ada setengah sendok teh gula pasir, boleh di skip kalau nggak suka. Lalu di sini biar warnanya cakep aku tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut gitu aja ya. Kalau bumbunya udah meresap, jangan lupa dibuangin untuk bumbu aromatiknya supaya nggak sampai kegigit sama anak-anak. Nanti bikin mereka trauma ya. Oke, langsung aja kita sisihkan biar bersih gitu ya. Kalau udah matang, langsung aja kita sajikan. Asli ini menggugah selera banget. Rica entok yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Gimana, sangat menggugah selera banget kan menu kita yang pertama ini. Jangan lupa untuk direkuk ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada menu apa lagi ya? Nggak pakai digoreng tapi hasilnya tuh enak pakai banget. Teman-teman wajib banget nyobain menu ini untuk buka puasa atau sahur ya. Dijamin bakal leko banget, nambah-nambah nasi terus. Kalau makan sama menu ini bisa ditambahin dengan urap-urap sayur, makin mantul ya. Oke, langkah pertama, siapkan 1 kilo ayam. Boleh pakai bagian dada ataupun paha. Untuk potongannya bebas, boleh gede, boleh kecil ya. Lanjut untuk ayamnya, aku langsung panggang aja di pemanggang bulat kayak gini. Kalau teman-teman mau pakai pemanggang arang boleh banget ya. Ini aku pakai yang ada aja, praktis. Tinggal kita panggang-panggang. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata dan pastinya warnanya cakep kayak gini ya. Nah, karena aku pakai pemanggang teflon kayak gini, jadi apinya itu emang agak dikecilin, makanya lumayan agak lama. Karena kalau di tinggi apinya dia tuh malah gosong takutnya ya teman-teman, dan gak rata matangnya. Nah, seperti ini warnanya udah cakep. Kita boleh angkat si ayamnya dan sisihkan ya. Tapi kalau teman-teman rasa masih kurang, boleh diterusin aja. Kalau menurut aku ini udah cukup ya. Langsung aja diangkat dan ini dia hasilnya, super cakep warnanya ya. Lanjut siapkan untuk bumbu-bumbunya. Udah aku tuliskan di video. Untuk bumbunya simple aja, 4 butir kemiri, 1 potong jahe, 1 potong laos muda, 1 ruas kunyit, 1 buah tomat, 7 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, 10 buah cabai merah, dan 30 buah cabai rawit. Untuk cabai rawitnya boleh ditambah dan dikurangi sesuai dengan selera ya. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Lalu panaskan minyak dan kita tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Tambahin daun jeruk purut 3 lembar, 3 lembar daun salam, 1 batang serai, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh terasi bubuk, dan 1 buah gula merah ya. Kalau teman-teman mau tambahin gula pasir boleh ya, karena kadang ada yang suka masakan itu ditambahin gula pasir, tapi di sini aku nggak pakai. Lanjut, kalau bumbunya udah tanak, ayamnya boleh kita cemplungin ya. Tambahin air asam jawa dari 1 jempol asam jawa ya.
Tambahin kecap manis juga 1 sampai 2 sendok teh sesuai dengan selera aja. Lanjut kita aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya tuh bener-bener meresap dan menyusut gitu ya. Teman-teman pasti sudah bisa menebak ya hari ini aku masak apa. Bener banget, aku tuh bikin ayam panggang bumbu rujak ya. Sebenarnya ini tuh bisa langsung dinikmati ketika udah matang ya. Tapi kalau teman-teman mau dipanggang lagi, boleh banget ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan selera. Kalau menurut aku ini tuh udah enak pakai banget, bumbunya udah ngeresep dan leko banget. Dan kalau di tempat aku biasanya makan ayam panggang bumbu rujak ini barengannya tuh sama urap-urap teman-teman. Enak pakai banget. Oke, kalau udah matang langsung aja kita pindahkan ke piring saji ya. Dan ini tuh siap untuk disajikan. Asli menu ini simple banget, bisa untuk buka puasa ataupun sahur ya. Karena ini tanpa digoreng, jadi menurut aku pas banget. Tinggal nambahin untuk sayur pendampingnya. Teman-teman boleh pakai urap-urap, boleh juga pakai cah kangkung ya. Menurut aku sama-sama enaknya. Gimana nih, saat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sudah dimasak berkali-kali tapi tetap aja nggak bosen. Gimana enggak, menunya seenak kayak gini. Ini tuh mood booster banget ya. Mau dimakan pakai nasi anget-anget juga udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin dengan lauk pelengkap lainnya. Tuh kan, langsung aja yuk kita bikin. Pertama siapkan setengah kilogram baby cumi. Boleh dibuang kayak yang plastik-plastik di punggungnya cuminya ya. Kemudian kalau udah bersih, kita akan rebus aja sebentar. Nah, kayak gini. Tapi kalau teman-teman misalkan nggak mau cuminya itu direbus dulu, maunya langsung dimasak, boleh juga ya. Ini tuh tergantung selera aja. Kalau aku pilih tak rebus aja sampai mendidih pertama kayak gini, lanjut aku matikan apinya. Kita tirisin aja, lalu ini tuh siap untuk dimasak. Jadi kalau kita punya stok cumi yang banyak, misalnya mau dimasak separuh, ini tuh bisa ya, jadi nggak perlu simpan cumi dalam kondisi mentah ya, jadi direbus dulu nggak masalah. Lanjut kita goreng aja. Untuk bahan sambelannya ada 7 buah cabai keriting, 1 buah tomat, 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, dan 1 genggam cabai rawit. Untuk cabai rawitnya sih opsional, kalau teman-teman suka yang pedas banget dan mau hasilnya lebih banyak, cabai rawitnya boleh ditambah ya. Oke, tinggal dimasak aja sampai dia tuh empuk ya. Kalau udah tinggal kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita tunggu agak dingin aja, lalu kita akan ulek. Atau kalau teman-teman males ngulek, boleh ditunggu sampai dingin, masukkan ke dalam chopper aja. Nah, di sini mau aku ulek aja, masukkan ke dalam cobek. Kemudian kita boleh tambahkan garam ya, 1 sendok teh. Kemudian ada kaldu jamur 1 sendok teh dan setengah sendok teh gula pasir. Untuk gula pasirnya boleh di skip atau bisa diganti dengan gula merah ya, atau gula aren gitu. Lanjut diulek-ulek. Nah, aku uleknya kasar-kasar aja karena emang paling males ya temen-temen kalau disuruh ngulek pakai cobek. Tapi ya nggak masalah karena aku pengen dapat tekstur yang kasar-kasar gitu, jadi ya mending diulek aja daripada ngotor-ngotorin chopper, karena juga cuman sedikit untuk bahan sambelannya, kecuali bahan sambelannya banyak sih nggak masalah ya. Oke, kalau udah halus lanjut panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis gitulah ya sebentar. Sebenarnya ini numisnya nggak terlalu lama karena tadi kan cabenya udah kita goreng. Nah, lanjut si cuminya kita cemplungin lalu aduk-aduk sampai rata. Ini cuminya udah mengandung air ya teman-teman, jadi jangan ditambahin air lagi. Nah, ini tinggal kita masak sampai benar-benar udah keset gitu dan bumbunya meresap. Asli ini tuh wangi banget teman-teman.
Oke teman-teman bisa lihat ya, ini bumbunya udah meresap banget dan aromanya benar-benar menggugah selera. Ini tuh dimakan bareng nasi putih anget-anget aja udah aduh bikin gagal diet, apalagi kalau ditambahin kayak lauk lain atau sayuran beneran deh bisa kalap makanya. Oke kalau udah matang langsung aja kita pindahkan ke piring saja atau ke mangkuk gitu ya. Sambal cumi yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini tuh sumpah super mantul banget. Ini termasuk salah satu menu yang sering banget di request sama anak-anak dan suami aku. Oke deh, ternyata beneran segampang dan sesimpel itu cara bikin menu mood booster ala aku hari ini. Gimana teman-teman, wajib banget nyobain ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa apa? Jangan lupa dicoba dan semoga suka resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, pedesan pertama aku pakai 1 ekor entok ya. Ini tuh beli entok yang masih agak muda ya. Jadi dia tuh nggak terlalu alot. Kemudian kita akan rebus untuk entoknya. Kalau teman-teman entoknya mau dibakar dulu biar kayak rambut-rambut halusnya hilang, boleh banget ya. Tapi ini mau aku rebus aja, nanti kalau direbus kan agak lunak. Misalnya ada rambut-rambutnya tinggal dicabutin. Jangan lupa ngerebusnya itu ditambahin daun jeruk purut dan daun salam. Kalau udah, kita panaskan minyak dan goreng sebentar si entoknya sampai dia itu berwarna kecoklatan kayak gini ya. Oke, kalau warnanya udah kecoklatan dan wangi kayak gini boleh diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya siapkan bumbu-bumbu pedasannya, ada 4 butir kemiri, 1 potong jahe, 10 siung bawang putih, 10 buah cabai rawit, 20 buah cabai keriting. Kemudian ada 20 siung bawang merah. Lanjut bumbunya dimasukkan ke dalam chopper atau blender dan proses sampai halus gitu ya. Kalau bumbunya udah halus, panaskan minyak sedikit aja. Ini pakai bekas menggoreng entoknya tadi ya, cuman udah dikurangin. Lalu kita tumis sampai wangi. Jangan lupa tambahkan 1 potong laos yang digeprek, 1 batang serai, 2 lembar daun salam dan 2 lembar daun jeruk purut. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak dan wangi ya. Selanjutnya kalau bumbunya udah wangi, kita boleh cemplungin si entoknya ya. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual entok, bisa diganti dengan bebek atau ayam gitu ya. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, kemudian ada setengah sendok teh gula pasir, boleh di skip kalau nggak suka. Lalu di sini biar warnanya cakep aku tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut gitu aja ya. Kalau bumbunya udah meresap jangan lupa dibuangin untuk bumbu aromatiknya supaya nggak sampai kegigit sama anak-anak, nanti bikin mereka trauma ya. Oke, langsung aja kita sisihkan biar bersih gitu ya. Kalau udah matang langsung aja kita sajikan. Asli ini menggugah selera banget. Rica entok yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Gimana, sangat menggugah selera banget kan menu kita yang pertama ini. Jangan lupa untuk direkuk ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada menu apa lagi ya? Nggak pakai digoreng tapi hasilnya tuh enak pakai banget. Teman-teman wajib banget nyobain menu ini untuk buka puasa atau sahur ya, dijamin bakal leko banget, nambah-nambah nasi terus. Kalau makan sama menu ini bisa ditambahin dengan urap-urap sayur makin mantul ya.
Oke, langkah pertama siapkan 1 kilo ayam, boleh pakai bagian dada ataupun paha. Untuk potongannya bebas, boleh gede, boleh kecil ya. Lanjut untuk ayamnya, aku langsung panggang aja di pemanggang bulat kayak gini. Kalau teman-teman mau pakai pemanggang arang boleh banget ya. Ini aku pakai yang ada aja, praktis. Tinggal kita panggang-panggang. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata dan pastinya warnanya cakep kayak gini ya. Nah, karena aku pakai pemanggang teflon kayak gini, jadi apinya itu emang agak dikecilin, makanya lumayan agak lama. Karena kalau di tinggi apinya dia tuh malah gosong takutnya ya teman-teman, dan gak rata matangnya. Nah, seperti ini warnanya udah cakep. Kita boleh angkat si ayamnya dan sisihkan ya. Tapi kalau teman-teman rasa masih kurang, boleh diterusin aja. Kalau menurut aku ini udah cukup ya, langsung aja diangkat dan ini dia hasilnya, super cakep warnanya ya. Lanjut siapkan untuk bumbu-bumbunya, udah aku tuliskan di video. Untuk bumbunya simple aja, 4 butir kemiri, 1 potong jahe, 1 potong laos muda, 1 ruas kunyit, 1 buah tomat, 7 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, 10 buah cabai merah, dan 30 buah cabai rawit. Untuk cabai rawitnya boleh ditambah dan dikurangi sesuai dengan selera ya. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Lalu panaskan minyak dan kita tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Tambahin daun jeruk purut 3 lembar, 3 lembar daun salam, 1 batang serai, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh terasi bubuk, dan 1 buah gula merah ya. Kalau teman-teman mau tambahin gula pasir boleh ya, karena kadang ada yang suka masakan itu ditambahin gula pasir, tapi di sini aku nggak pakai. Lanjut, kalau bumbunya udah tanak, ayamnya boleh kita cemplungin ya. Tambahin air asam jawa dari 1 jempol asam jawa ya. Tambahin kecap manis juga, 1 sampai 2 sendok teh sesuai dengan selera aja. Lanjut kita aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya tuh bener-bener meresap dan menyusut gitu ya. Teman-teman pasti sudah bisa menebak ya hari ini aku masak apa. Bener banget, aku tuh bikin ayam panggang bumbu rujak ya. Sebenarnya ini tuh bisa langsung dinikmati ketika udah matang ya. Tapi kalau teman-teman mau dipanggang lagi boleh banget ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan selera. Kalau menurut aku ini tuh udah enak pakai banget. Bumbunya udah ngeresep dan leko banget. Dan kalau di tempat aku biasanya makan ayam panggang bumbu rujak ini barengannya tuh sama urap-urap teman-teman. Enak pakai banget. Oke, kalau udah matang langsung aja kita pindahkan ke piring saji ya. Dan ini tuh siap untuk disajikan. Asli menu ini simple banget, bisa untuk buka puasa ataupun sahur ya. Karena ini tanpa digoreng, jadi menurut aku pas banget. Tinggal nambahin untuk sayur pendampingnya. Teman-teman boleh pakai urap-urap, boleh juga pakai cah kangkung ya. Menurut aku sama-sama enaknya. Gimana nih, saat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sudah dimasak berkali-kali tapi tetap aja nggak bosen. Gimana enggak, menunya seenak kayak gini. Ini tuh mood booster banget ya. Mau dimakan pakai nasi anget-anget juga udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin dengan lauk pelengkap lainnya. Tuh kan, langsung aja yuk kita bikin. Pertama siapkan 1/2 kilogram baby cumi. Boleh dibuang kayak yang plastik-plastik di punggungnya cuminya ya. Kemudian kalau udah bersih, kita akan rebus aja sebentar. Nah, kayak gini.
Tapi kalau teman-teman misalkan nggak mau cuminya itu direbus dulu, maunya langsung dimasak, boleh juga ya. Ini tuh tergantung selera aja. Kalau aku pilih tak rebus aja sampai mendidih pertama kayak gini, lanjut aku matikan apinya. Kita tirisin aja, lalu ini tuh siap untuk dimasak. Jadi kalau kita punya stok cumi yang banyak, misalnya mau dimasak separuh, ini tuh bisa ya, jadi nggak perlu simpan cumi dalam kondisi mentah ya, jadi direbus dulu nggak masalah. Lanjut kita goreng aja. Untuk bahan sambelannya ada 7 buah cabai keriting, 1 buah tomat, 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, dan 1 genggam cabai rawit. Untuk cabai rawitnya sih opsional, kalau teman-teman suka yang pedas banget dan mau hasilnya lebih banyak, cabai rawitnya boleh ditambah ya. Oke, tinggal dimasak aja sampai dia tuh empuk ya. Kalau udah tinggal kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita tunggu agak dingin aja, lalu kita akan ulek. Atau kalau teman-teman males ngulek, boleh ditunggu sampai dingin, masukkan ke dalam chopper aja. Nah, di sini mau aku ulek aja, masukkan ke dalam cobek. Kemudian kita boleh tambahkan garam ya, 1 sendok teh. Kemudian ada kaldu jamur 1 sendok teh dan setengah sendok teh gula pasir. Untuk gula pasirnya boleh di skip atau bisa diganti dengan gula merah ya, atau gula aren gitu. Lanjut diulek-ulek. Nah, aku uleknya kasar-kasar aja karena emang paling males ya temen-temen kalau disuruh ngulek pakai cobek. Tapi ya nggak masalah karena aku pengen dapat tekstur yang kasar-kasar gitu, jadi ya mending diulek aja daripada ngotor-ngotorin chopper, karena juga cuman sedikit untuk bahan sambelannya, kecuali bahan sambelannya banyak sih nggak masalah ya. Oke, kalau udah halus lanjut panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis gitulah ya sebentar. Sebenarnya ini numisnya nggak terlalu lama karena tadi kan cabenya udah kita goreng. Nah, lanjut si cuminya kita cemplungin lalu aduk-aduk sampai rata. Ini cuminya udah mengandung air ya teman-teman, jadi jangan ditambahin air lagi. Nah, ini tinggal kita masak sampai bener-bener udah keset gitu dan bumbunya meresap. Asli ini tuh wangi banget teman-teman. Oke teman-teman bisa lihat ya, ini bumbunya udah meresap banget dan aromanya benar-benar menggugah selera. Ini tuh dimakan bareng nasi putih anget-anget aja udah aduh bikin gagal diet, apalagi kalau ditambahin kayak lauk lain atau sayuran, beneran deh bisa kalap makanya. Oke, kalau udah matang langsung aja kita pindahkan ke piring saja atau ke mangkuk gitu ya. Sambal cumi yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini tuh sumpah super mantul banget. Ini termasuk salah satu menu yang sering banget di request sama anak-anak dan suami aku. Oke deh, ternyata beneran segampang dan sesimpel itu cara bikin menu mood booster ala aku hari ini. Gimana teman-teman, wajib banget nyobain ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa apa? Jangan lupa dicoba dan semoga suka resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, pedesan pertama aku pakai 1 ekor entok ya. Ini tuh beli entok yang masih agak muda ya. Jadi dia tuh nggak terlalu alot. Kemudian kita akan rebus untuk entoknya. Kalau teman-teman entoknya mau dibakar dulu biar kayak rambut-rambut